Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir tahun untuk kelas 8, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Soal-soal di sini berdasarkan dari materi kurikulum Merdeka ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut dengan apakah A. Gelombang, B. Frekuensi, C. Amplitudo, atau D. Periode. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Ini tinggal dihafalkan ya, bahwa frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik, dilambangkan dengan huruf F. Soal nomor 2. Manusia dapat mendengarkan bunyi pada frekuensi apakah A. kurang dari 20 Hz, B. 20 sampai 20 ribu Hz, C. lebih dari 20 ribu Hz, atau D. kurang dari 20 Hz dan lebih dari 20 ribu Hz. Jawaban yang tepat adalah B. Manusia hanya bisa mendengarkan pada frekuensi audiosonik, yaitu 20 sampai 20 ribu Hz ya. Soal nomor 3. Lapisan koroid pada mata manusia itu terletak pada bagian A. luar, B. dalam, C. tengah, atau D. semua salah. Jawaban yang tepat adalah C. Mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang berlainan. Ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan ketiga, yaitu lapisan dalam. Lapisan luar itu lapisan sklera. Nah, lapisan itu membentuk kornea. Kalau lapisan tengah itu lapisan koroid, itu yang membentuk iris. Kalau lapisan dalam yaitu retina. Soal nomor 4. Benda yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh disebut A. Mikroskop, B. Lup, C. Teleskop, atau D. Kacamata. Gampang banget ya. Udah pasti jelas adalah jawabannya C. Gak usah dibahas juga udah jelas ya. Soal nomor 5. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 second, maka cepat rambat gelombangnya adalah apakah A. 1, B. 0,25, C. 2,5, atau D. 4. Jawaban yang tepat adalah D. Diketahui lambdanya 2 dan periodenya 0,5 yang ditanyakan V. Maka V sama dengan lambda per T, yaitu 2 dibagi 0,5, jadinya 4. Soal nomor 6. Sebuah benda bergetar sebanyak 30 kali dalam 2 detik. Maka frekuensi benda tersebut adalah apakah A. 32, B. 15, C. 60, atau D. semua salah. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, diketahui N-nya itu 30 dan T-nya 2. Yang ditanyakan F. Maka F sama dengan N per T. Tinggal 30 dibagi 2, jadinya 15. Soal nomor 7. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu A. Atom, B. Senyawa, C. Zat, atau D. semua benar. Jawabannya adalah C. Ini tinggal dihafalkan ya, kalau pengertian dari unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Soal nomor 8. Metaloid adalah apakah A. unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam, ataukah B. unsur-unsur yang memiliki sifat sama seperti logam dan non-logam, ataukah C. unsur-unsur yang memiliki sifat berbeda dengan logam dan non-logam, ataukah D. unsur-unsur yang memiliki sifat sama seperti logam namun berbeda dengan non-logam. Jawaban yang tepat adalah A.
Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Walau sebenarnya metaloid ini susah untuk dibedakan dengan unsur logam. Jadi beberapa ilmuwan terkadang memasukkan unsur ini ke dalam unsur logam. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri dari unsur non-logam adalah A. Titik didih yang tinggi, B. Penghantar listrik yang baik, C. Ikatan antar atom penyusunnya kuat, atau D. Bisa berwujud apa saja. Jawabannya adalah D. Nah, ini adalah sifat dari unsur non-logam ya, kalian bisa hafalkan. Soal nomor 10. Campuran dua zat atau lebih yang tidak terlarut sempurna itu disebut dengan A. Larutan, B. Suspensi, C. Koloid, atau D. Molekul. Jawaban yang tepat adalah B. Suspensi adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, campuran air dan pasir. Cobain aja deh, pasti nggak akan pernah kecampur kan? Soal nomor 11. Alat berikut ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan campuran dengan metode A. Dekantasi, B. Pemisahan magnetis, C. Sentrifugasi, atau D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah C. Sentrifugasi itu menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya, sama seperti pada tabung pengering pakaian. Soal nomor 12. Campuran air dan alkohol dapat dipisahkan dengan cara A. Evaporasi, B. Kristalisasi, C. Kromatografi, atau D. Distilasi. Jawaban yang tepat adalah D. Distilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan campuran dengan menggunakan prinsip perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Soal nomor 13. Berikut ini yang merupakan contoh campuran koloid yang tepat adalah A. Air dan sirup, B. Air dan pasir, C. Air dan minyak, atau D. Air dan gula. Jawabannya adalah C. Koloid itu merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut itu relatif lebih lama dibandingkan suspensi. Nah, contohnya tadi, campuran air dan minyak. Soal nomor 14. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi, atau disebut juga A. Tenaga alam, B. Tenaga bumi, C. Tenaga geologi, atau D. Tenaga bentang alam. Jawaban yang tepat adalah C. Ini tinggal dihafalkan saja ya tentang tenaga geologi. Soal nomor 15. Lapisan bumi yang paling tebal dan berat adalah apakah A. Kerak bumi, B. Mantel bumi, C. Inti luar bumi, atau D. Inti dalam bumi. Jawaban yang tepat adalah B. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km, dan paling berat di antara lapisan lainnya. Soal nomor 16. Lempeng yang ditandai dengan huruf X adalah lempeng apakah A. Karibia, B. Eurasia, C. Asia, atau D. Nazca. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, ini gambarnya ya. Kalian bisa hafalkan nih nama-nama dari lempeng yang ada di dunia. Soal nomor 17. Litosfer itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu apakah A. Litos dan sfer, B. Lithos dan sper, C. Lithos dan spaira, atau D. Lithos dan spere.
Jawaban yang tepat adalah C. Litosfer itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan sphaira yang artinya lapisan. Soal nomor 18. Teori tektonik lempeng di bawah ini itu dikemukakan oleh A. Aristoteles, B. Heraklitus, C. Wegener, atau D. Weber. Jawabannya pasti saja C. Menurut Alfred Wegener, berjuta-juta tahun yang lalu, Pangea itu terpecah menjadi dua daratan besar. Daratan pertama yaitu Gondwana, yang terdiri dari Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India. Sedangkan daratan kedua yaitu Laurasia, yang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Teori Wegener tersebut kemudian disebut sebagai teori tektonik lempeng. Soal nomor 19. Pergerakan divergen yang benar adalah apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang tepat adalah B. Nah, di sini ada gambar nih. Kalian bisa hafalkan ada transform, convergent, dan divergent. Soal nomor 20. Alat untuk mengukur besarnya getaran gempa bumi disebut A. Hipocentrum, B. Seismik, C. Seismogram, atau D. Seismograf. Jawaban yang tepat adalah D. Titik pusat gempa itu disebut epicentrum. Getaran yang dihasilkan itu disebut gelombang seismik. Alatnya disebut seismograf. Kalau diagram hasil pengukurannya itu disebut seismogram. Sedangkan kekuatan gempanya itu diukur dalam skala Richter. Kalian bisa hafalkan ya agar tidak tertukar. Soal nomor 21. Indonesia termasuk ke dalam Ring of Fire. Ini benar atau salah nih? Gampang banget. Kok ini udah jelas benar ya? Jelas ya, karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif, makanya disebut juga Ring of Fire. Soal nomor 22. Gempa yang terjadi karena jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat itu disebut dengan gempa runtuhan. Jawabannya salah ya. Karena yang benar itu adalah gempa tumbukan, bukan gempa runtuhan. Kami bisa hafalkan nih jenis-jenis gempa. Soal nomor 23. Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia, menurut Wegener, termasuk ke dalam Eurasia. Benar atau salah? Tadi udah dibahas nih. Kok ini salah juga ya? Karena yang benar itu adalah Laurasia. Soal nomor 24. Metode pengayakan dilakukan untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Kok ini benar? Tinggal dihafalkan saja ya. Soal nomor 25. Metode evaporasi dan kristalisasi adalah metode pemisahan yang dilakukan dengan cara mendinginkan pelarut hingga habis membeku sehingga menjadi padat. Kalau ini salah. Karena yang benar itu adalah dipanaskan, bukan didinginkan, sehingga jadi menguap, bukan membeku. Soal nomor 26. Unsur karbon memiliki simbol K pada tabel periodik unsur. Kalau ini juga salah ya. Karena yang benar adalah C. Kalau K itu untuk potasium. Soal nomor 27. Berikut ini adalah contoh metode dekantasi. Kalau ini benar. Nah, tinggal dihafalkan saja ya kalau tadi itu adalah metode dekantasi. Soal nomor 28. Bunyi akan lebih cepat merambat di aluminium daripada di besi. Benar atau salah nih?
Kalau ini benar. Nah, kalian bisa hafalkan nih cepat lambat bunyi pada berbagai medium ya. Soal nomor 29. Suatu getaran dikatakan melalui satu gelombang apabila melalui satu bukit atau satu lembah. Kalau ini jelas salah. Karena yang benar adalah harus melalui satu bukit dan satu lembah. Soal nomor 30. Otot dalam mata yang berperan dalam mengubah kecembungan lensa mata itu adalah biconvex. Ini juga salah lagi. Karena yang benar itu adalah otot siliar. Nah, sekarang soal nomor 31 sampai 35 yang menjodohkan. 31, cembung depan belakang. Kira-kira apa nih? Jawabannya adalah C, biconvex. 32, bagian mata yang berwarna hitam. Itu A, yaitu pupil. Diffuse. Itu adalah pemantulan baur. Nama lain dari pemantulan baur ya diffuse ya. 34, lambda. Ini gampang banget. Udah jelas F, yaitu panjang gelombang. 35, pergerakan lempeng saling berpapasan. Itu adalah K, yaitu divergen. Soal nomor 36 sampai 40. 36, titik pusat gempa, tadi udah dibahas. Udah jelas adalah L, yaitu adalah hiposentrum. 37, bagian terluar bumi. Ya udah jelas D, yaitu kerak bumi. Bagian bumi dengan suhu sampai 7.000 derajat. Itu adalah M, inti dalam bumi. 39, garam dapur nih. Itu udah pasti O, yaitu termasuk ke dalam senyawa. Kalau oksigen, udah pasti unsur. Gimana? Dari 40 soal, kalian betul berapa nih? Kalian bisa tinggal bagi 4 kali 10 untuk mengetahui nilainya ya. Kalau nilainya masih kurang, pahami lagi materinya dan coba lagi latihan soalnya ya sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.